Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan pemotongan dan pemungutan. Jadi sering sekali saya iseng di kelas saya menanyakan kepada peserta atau menanyakan kepada mahasiswa, eh, apa sih bedanya pemotongan dan pemungutan dan ada yang tahu tapi banyak yang tidak tahu gitu. Padahal ketika kita berbicara pajak pasti sangat familiar dengan dua istilah ini, baik pemotongan maupun pemungutan gitu. Nah, sama seperti eh, pertanyaan apa sih bedanya pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi meskipun eh, di undang-undang kita, di undang-undang KUP maupun di undang-undang PPH maupun PPN gitu ya, sering disebut dua istilah ini, pembayaran dan pemotongan pajak. Kadang aturan undang-undang menggunakan terminologi yang berbeda untuk kegiatan yang sama ya. Contohnya di pembayaran dan penyetoran. Jadi meskipun kegiatannya sama, tapi pembayaran dan penyetoran pajak memiliki arti yang berbeda. Sama seperti kalau kita baca di pasal 4 Undang-Undang PPH itu definisi antara bukan definisi ya, di sana disebutkan bahwa diterima atau diperoleh itu juga maknanya berbeda. Meskipun kalau kita kan sama aja apa bedanya diterima dan diperoleh, tapi ternyata undang-undang mengartikan berbeda. Nah, demikian juga dengan pemotongan dan pemungutan. Pemotongan dan pemungutan ini adalah dua kegiatan yang berbeda ya. Jadi jangan keliru menggunakan istilah pemotongan di pemungutan atau menggunakan istilah pemungutan di pemotongan. Nah, apa sih bedanya dua istilah ini kita akan bahas ya. Uh, yang pertama kejadiannya ya. Contoh kejadian yang pemotongan itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23, PPh pasal 15 ini sebenarnya PPh pasal 4 ayat 2 juga gitu ya. Kemudian PP 23 tahun 2018 itu juga ada yang pemotongan ya. Dan PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri itu kejadiannya adalah pemotongan. Ini contoh-contoh kejadian yang pemotongan. Ada ilustrasinya, misalnya Tuan A bekerja pada PT ABC sebagai karyawan ya, setiap bulan mendapatkan take home pay atau penghasilan sebesar 12 juta. PT ABC memotong PPh pasal 21 Tuan A sebesar 250.000. Ini hanya perumpamaan saja ya. Artinya PPh terutangnya tidak dihitung dengan pasti. Nah, ini adalah contoh kejadian pemotongan. Jadi, ketika take home pay Tuan A ini 12 juta, kemudian dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000, maka penghasilan bersih yang akan dibawa pulang setelah pajak adalah sebesar 11.750.000 yang berasal dari 12 juta dikurangi 250.000. Nah, ini kejadian pemotongan. Jadi, pada kejadian pemotongan dia akan mengurangi jumlah yang diterima. Mengurangi jumlah yang seharusnya diterima karena dia dipotong, namanya juga dipotong ya, sesuatu yang tadinya panjang kemudian dipotong menjadi lebih pendek. Nah, ini namanya pemotongan pajak. Contoh yang lain mungkin dari PPh pasal 4 ayat 2 misalnya ada Tuan A, jangan Tuan A ya, misalnya PT A menyewa ruko dari PTB, kemudian PTA membayarkan uang sewa kepada PTB sebesar 10 juta. Nah, atas kejadian ini terutang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 100%, sebesar 10% atau sebesar 1 juta sehingga yang dibayarkan PTA kepada PTB adalah sebesar 10 juta dikurangi 1 juta atau sebesar 9 juta. Nah, ini. Jadi intinya pada kejadian pemotongan itu akan mengurangi jumlah yang seharusnya diterima oleh penerima penghasilan ya. Tadi misalnya di ilustrasi yang ini, Tuan A harusnya menerima 12 juta, tapi akibat dipotong PPh pasal 21, diterimanya hanya 11.750.000. Kemudian pada ilustrasi yang kedua, seharusnya PTB menerima 10 juta dari uang sewanya, namun kemudian dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% sehingga yang diterima hanya 9 juta. Ya. Nah, ini ilustrasi untuk pemotongan. Nah, berikutnya kalau pemungutan. Pemungutan itu terjadi hanya di dua tempat, yakni di PPN, ya. PPN itu pemungutan, makanya istilahnya pemungutan pajak pertambahan nilai gitu ya. Istilahnya pemungut PPN gitu. Bukan pemotong PPN tapi pemungut PPN. Kemudian yang kedua ada kegiatan atau transaksi penjualan PPh pasal 22 atas produk berupa kertas, semen, baja, dan otomotif. Itu juga sifatnya pemungutan. Nah, ini akan saya ilustrasikan. Yang pertama misalnya, ini untuk kejadian PPN.
Tuan B membeli pakaian jadi dari PTB. PTB ini sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak seharga 100.000. Nah, pada saat kegiatan atau transaksi penyerahan ini, karena PTB telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan pakaian ini merupakan barang kena pajak, maka pada saat menjualnya PTB akan memungut PPN 10%. Ya, atau sebesar Rp10.000. Sehingga ketika menyerahkan pakaian ini dari PTB ke Tuan B, maka yang diminta oleh PTB dari Tuan B adalah sebesar 110.000. Nah, ini contoh kejadian pemungutan. Jadi, pada kejadian pemungutan, dia akan menambah jumlah yang dibayarkan. Ya, menambah jumlah yang dibayarkan. Nah, itu pada kejadian PPN. Ya. Karena dipungut PPN, maka Tuan B selain membayar harga bajunya sebesar 100.000, Tuan B juga harus menyerahkan uang pajaknya berupa pajak pertambahan nilai sebesar 10.000. Sehingga yang dibayarkan menjadi lebih besar. Nah, itu aktivitas pemungutan. Ini ada contoh kedua untuk manufaktur semen. Ini contohnya, PTC adalah manufaktur semen. Untuk setiap penjualan kepada distributor, selain memungut PPN, PTC juga memungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Jadi pada kegiatan penjualan semen, si manufaktur atau pabrikan semen, selain memungut PPN ya, karena semen ini barang kena pajak, PTC juga akan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Jadi kalau yang katakanlah harga barangnya 100%, maka yang akan dipungut PTC sehubungan dengan penyerahan semen ini adalah 10% PPN ditambah 0,1% PPh pasal 22. Jadi yang dibayarkan oleh distributor ya atau pedagang besar semen sebesar 110,1% dari harga semennya. Nah, ini ilustrasi pemungutan. Jadi, pada kegiatan pemungutan intinya jumlah yang dibayarkan akan bertambah. Nah, namun ada ketentuan yang menurut saya sedikit lucu ya. Ada kegiatan pemotongan tetapi ketentuannya memaksa bahwa itu adalah pemungutan. Contoh terjadi pada, mohon maaf ini salah ya, terjadi pada kegiatan pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan. Nah, jadi pada saat pada kegiatan transaksi dengan bendaharawan itu bendahara akan memungut PPh pasal 22. Namun sebenarnya kejadiannya adalah pemotongan ya. Ini ada ilustrasinya. Ilustrasinya PTD adalah pengusaha kena pajak yang bergerak sebagai distributor alat-alat tulis kantor. PTD bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah untuk pengadaan ATK di Pemda Bandung. Atas transaksi tersebut, bendaharawan Pemda Bandung memungut PPN dari dirinya sendiri karena kalau kita ketahui pada peraturan PPN, bendahara pemerintah itu ditunjuk sebagai pemungut ya. Jadi dia akan memungut PPN dari dirinya sendiri dan memotong PPh pasal 22 dari PTD sebesar 1,5%. Jadi jumlah yang akan dibayarkan kepada PTD adalah 100% dikurangi 1,5% atau sebesar 98,5%. Nah, namun meskipun kejadiannya ini adalah pemotongan, ya kan pemotongan ya harusnya diterima 100%, tapi yang diterima PTD hanya sebesar 98,5%. Nah, namun yang lucunya, meskipun kejadiannya adalah pemotongan, tetapi regulasi tetap menyebutnya sebagai pemungutan. Makanya bukti potongnya itu namanya bukti pungut PPh pasal 22 ya, bukan bukti potong PPh pasal 22. Nah, itu dia teman-teman terjadi juga pada, mungkin saya baru ingat nih, pada PPh pasal 22 pedagang pengumpul ya. Kan ada ketentuannya untuk pedagang pengumpul yang berupa industri atau eksportir di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, dia diwajibkan memungut PPh pasal 22 pedagang pengumpul dari pedagang pengumpul. Nah, itu kejadian juga pemotongan, namun tetap disebutnya sebagai pemungutan. Nah, itu beberapa ketentuan sekaligus ilustrasi mengenai bedanya pemotongan dan
pemungutan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin saran terkait dengan video ini, boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.